Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan dari kelas FSC. Sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar operasi minyak dan gas terkait kuis terakhir sebelum UAS. Oke, langsung saja. Nah, jadi yang dibahas ini ada 3 poin. Pertama ada sistem pemboran, kedua ada well completion, dan ketiga ada tentang UU tentang migas. Oke, pertama masuk sistem pemboran. Jadi sistem pemboran itu ada 5. Yang pertamanya ada power system. Jadi power system itu mempunyai fungsi utama. Pertama ini ada prime mover. Prime mover ini mempunyai fungsi yaitu untuk mendukung seluruh sistem lainnya dengan menyediakan suatu sumber tenaga yang diperlukan dalam operasi pemboran modern. Letak prime mover itu tergantung pada sistem transmisi yang digunakan dan ketersediaan ruang. Umumnya prime mover itu terletaknya di bawah rig, ada juga yang di atas lantai bor, terus di samping atau di sisi rig, baik di atas tanah maupun di atas lantai bor pada struktur yang terpisah. Terus ada juga biasanya terletak jauh dari rig juga ada. Terus tenaga yang dihasilkan oleh suatu prime mover harus disalurkan ke bagian-bagian pekerjaan utama dari sistem pemboran. Terus transmisi tenaga ini dilakukan melalui salah satu dari 2 cara itu. Nah, ini masuk power distribution-nya, disalurin melalui mechanical power transmission dan juga melalui electrical power transmission. Kalau yang mechanical itu digerakkan secara mekanik ya kan, kalau electrical tuh ya secara elektrik. Lalu masuk di sistem yang kedua. Sistem yang kedua ini adalah hoisting system. Hoisting system juga terbagi beberapa bagian. Terus yang pertama ini ada supporting structure. Di supporting structure ini ada namanya substructure atau ini ada struktur penyangga atau rig. Adalah konstruksi menara kerangka baja yang ditempatkan di atas titik pengeboran serta berfungsi untuk menjaga peralatan-peralatan pemboran. Terus di supporting system ini ada beberapa bagian. Pertama ada substructure. Substructure adalah konstruksi yang terbuat dari kerangka baja yang berfungsi sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Terus substructure juga berguna untuk memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Lalu ada rig floor atau bisa juga disebut lantai bor. Lantai bor biasanya tempatnya di atas substructure yang berfungsi untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil, terus tempat berdirinya menara, mendudukan drawwork, dan juga merupakan tempat kerja driller dan rotary helper. Lalu setelah ada rig floor ada lagi namanya drilling tower. Drilling tower atau bisa disebut juga menara pemboran tuh fungsinya untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, maka dari itu ketinggiannya tuh kayak serta kekuatan itu harus disesuaikan dengan pipa rem ataupun pipa rek. Nah, lalu kita masuk ke bagian kedua dari hoisting system adalah hoisting equipment. Hoisting equipment itu ada beberapa, ini seperti yang digambar ini. Yang pertama ini ada drawwork. Drawwork tuh kayak merupakan otak dari suatu unit pemboran atau penggeraknya lah. Karena melalui drawwork ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Drawwork akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover. Terus fungsi utamanya itu dari drawwork ini untuk
meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Terus meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive. Terus juga meneruskan tenaga dari pipa mover ke cat heads untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Terus setelah ada prime mover, setelah ada drawwork, ada crown block. Crown block itu merupakan kumpulan roda yang ditempatkan ada di puncak menara yang beam. Jadi crown block itu berfungsi untuk mengalirkan tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Terus disambung di crown block itu ada namanya traveling block. Traveling block merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Terus, di bawah traveling block ini ada hook. Hook itu berfungsi untuk menggantung swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Terus, ada juga namanya drilling line. Kalau drilling line ini menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan traveling block, kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Terus ada lagi yang namanya deadline. Jadi deadline ini kayak tali yang tidak bergerak yang ditambatkan pada substructure. Terus ada namanya deadline anchor. Deadline anchor tuh biasanya tempatnya kayak berlawanan atau berseberangan dengan drawwork. Oke, sekarang kita masuk ke sistem yang ketiga, yakni adalah rotating system. Nah, fungsi utama dari rotating system itu untuk memutar rangkaian drill string dan memberikan beratan di atas pahat untuk membuat lubang. Terus di rotating system juga ada beberapa bagian nih. Pertama di rotary assembly. Rotary assembly itu terdiri rotary assembly itu peralatan yang ditempatkan di atas lubang bor dan juga di bawah crown block. Nah, ada apa sih? Ada tiga nih. Pertama tuh ada rotary table atau meja putar. Rotary table itu berfungsi untuk memutar rangkaian pipa pengeboran. Terus ada master bushing yang dipasang di meja putar untuk menampung slip dan menggerakkan Kelly bushing agar gerak dari meja putar dapat diteruskan ke Kelly. Terus ada namanya Kelly bushing. Kelly bushing ini berbentuk persegi atau heksagon, tergantung kita pakainya apa. Terus fungsinya itu kayak sebagai adaptor yang menghubungkan dari meja putar ke Kelly. Nah, seperti ini nih. Kelly bushing, ini rotary table. Terus di rotating system yang kedua ini ada namanya drill string. Nah, drill string merupakan kayak rangkaian pipa pemboran tuh biasanya. Terus bagiannya tuh pertama nih ada swivel. Peralatan ini tuh nggak bisa berputar, namun memiliki peranan yang sangat penting seperti pada sistem putar swivel. Memungkinkan sistem putar dapat memutar drill string. Terus ada Kelly. Kelly itu berbentuk persegi dan berfungsi untuk meneruskan putaran dari rotary table ke drill pipe. Nah, terus di drill pipe kemudian merupakan pipa bor yang berfungsi untuk menyalurkan putaran ke mata bor dan juga sebagai tempat dilalui lumpur pengeboran. Terus ada drill string. Ada drill collar. Drill collar itu merupakan pipa yang yang bentuknya tebal dan berfungsi sebagai pemberat dan ditempatkan di atas atau di dekat bit atau pahat pemboran. Terus setelah itu ada di sini namanya heavyweight drill pipe. Pipa yang hampir sama dengan drill pipe, namun berdinding tebal dan jauh lebih berat.
Terus fungsinya itu kayak sebagai pemberat fleksibel pada rangkaian pengeboran berarah dan sebagai transisi antara drill pipe dan drill collar. Terus yang terakhirnya ada dari rotation sistemnya ada bit atau pahat pemboran. Pahat pemboran tuh atau mata bor tuh ya peralatan yang berfungsi untuk menembus formasi yang akan dilewati. Di sini ada kayak beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Kayak drag bit, recount bit, PDC bit. Itu masing-masing kayak punya kayak fungsinya sendiri. Kayak mulai dari tingkat kekerasan yang akan dibor atau hasil yang diinginkan, hasil pemboran yang diinginkan gitu. Sekarang kita masuk ke sistem yang keempat. Sistem yang keempat itulah circulating system atau sistem sirkulasi. Dalam suatu operasi pengeboran tuh dibutuhkan lumpur sebagai media ya untuk membawa cutting dan juga untuk menjaga tekanan formasi. Dan itu lumpur juga memiliki peranan penting lainnya kayak dalam pengeboran. Ini itu peranan atau fungsi lumpurnya tuh misal di sini ada kayak mengangkat cutting ke permukaan, terus mengontrol tekanan formasi, terus menahan cutting saat formasi dihentikan agar tidak jatuh, terus sebagai media logging, terus sebagai pelumas pada bit dan drill string. Selain itu berfungsi sebagai bantalan pada lubang bor dan juga membantu dalam menurunkan beban drill string. Terus lumpur itu terdiri dari beberapa komposisi yang penting harus dijaga. Jika lumpur terlalu kental, maka dapat menyebabkan lumpur masuk ke dalam formasi. Namun jika terlalu encer juga kayak dapat menyebabkan tekanan formasi lebih besar dari tekanan hidrostatik lumpur, sehingga dapat menyebabkan fluida formasi masuk ke dalam lubang pengeboran atau yang dikenal dengan istilah kick. Kick inilah yang perlu diwaspadi karena kick tidak dapat ditanggulangi, bisa menyebabkan blowout. Nah, terus di bagian kedua ini ada peralatannya dari sirkulasi. Ada beberapa peralatan yang membantu lumpur agar dapat bersirkulasi dari permukaan ke bawah permukaan sampai kembali ke permukaan. Terus peralatannya itu ada yang pertama ini di preparation area, kayak ada mud house, tempat penyimpanan bahan lumpur. Terus ada mud tank atau tangki lumpur, adalah tempat untuk menampung lumpur sebelum dan setelah disirkulasikan ke dalam lubang bor. Terus ada mixing hopper, diletakkan di atas mud tank dan berbentuk seperti corong dan merupakan tempat memasukkan bahan lumpur yang berbentuk seperti tepung. Lalu ada chemical mixing barrel, tempat menyimpan bahan-bahan kimia yang akan digunakan untuk dicampurkan dengan lumpur pengeboran. Lalu ada bulk mud storage, bejana penyimpanan berbentuk corong yang berada di samping kolam lumpur. Lalu ada water tank atau tangki air, bejana berisi air yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lumpur pengeboran. Juga digunakan guna memenuhi kebutuhan air selama operasi pengeboran berlangsung. Terus ada pompa lumpur atau mud pump. Itu fungsinya untuk memompa lumpur pengeboran dari mud tank ke dalam sumur bor dan kemudian kembali ke mud tank lagi. Lalu ada suction tank, merupakan tangki untuk menampung lumpur pengeboran yang akan dipakai dalam pengeboran. Terus ada suction line, pipa penghubung antara suction tank dan pompa lumpur. Lalu ada discharge line, pipa yang menyalurkan lumpur pengeboran keluar dari pompa lumpur. Lalu ada standpipe, pipa yang diletakkan secara vertikal berfungsi untuk menghubungkan discharge line ke swivel. Lalu ada rotary hose, merupakan selang yang menghubungkan antara standpipe dengan swivel, bersifat elastis dan keras untuk memindahkan fluida pengeboran yang bertekanan tinggi sampai 5000 psi.
Terus ada drill string. Selain sebagai rangkaian putar, drill string juga berfungsi sebagai media atau tempat dilaluinya lumpur pada saat masuk ke dalam lubang bor. Terus ada return line, pipa penyalur lumpur yang keluar dari annulus, dan terhubung peralatan solid control. Terus solid control ini tempat untuk membersihkan lumpur dari cutting dan juga gas. Terus diantara itu kayak ada shell shaker misalnya, berfungsi sebagai mekanis dan berfungsi untuk memisahkan cutting yang lebih besar dari lumpur pengeboran. Terus ada descender, memisahkan padatan yang berukuran 30-60 mikron. Terus ada desilter, memisahkan padatan yang berukuran lebih kecil yaitu 15-30 mikron. Dan ada juga degasser, memisahkan gas dari lumpur. Dan ada mud cleaners, memisahkan padatan yang lebih dari 74 mikron. Sekarang kita masuk ke sistem yang kelima, yakni BOP system. Sebelum BOP system kita cari tahu dulu BOP itu panjangannya adalah blowout preventer. Nah, blowoutnya apa sih? Blowout tuh merupakan kick yang tidak dapat ditanggulangi, sedangkan kicknya sendiri itu merupakan masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor. Blowout tidak dapat diperkirakan dan bisa terjadi tiba-tiba dengan waktu yang sangat cepat. Dapat membahayakan para kru yang bertugas di rig dan tentu saja dapat membawa dampak buruk dari sisi ekonomi, seperti kerugian. Maka itulah pentingnya untuk dapat mengendalikan semburan liar yang terjadi. Karena itu, digunakanlah alat bernama BOP atau Blowout Preventer yang berfungsi untuk mencegah semburan liar tadi. Nah, ini preventer nih peralatannya. BOP itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama ini ada annular preventer. Ini ditempatkan di bagian paling atas, berfungsi untuk menutup lubang annulus dan dalam keadaan ada pipa maupun saat kosong. Lalu ada pipe ram, menutup lubang annulus untuk ukuran pipa tertentu. Lalu ada blind ram untuk menutup lubang bor saat pipa tidak ada. Lalu ada shear ram, digunakan untuk pertimbangan terakhir, yaitu berfungsi memotong drill pipe. Lalu ada casing head spool atau wellhead, merupakan bagian penutup atau penahan casing yang berada di bagian teratas casing dan merupakan fondasi BOP stack. Lalu ada drilling spool terletak antara BOP dan bottom flank, bisa dipasang kill line dan choke line. Lalu ada akumulator, ditempatkan cukup jauh dari rig, sekitar 100 meter, dan dengan alasan keamanan bekerja dengan high pressure hydrolis yang dapat menutup BOP stack. Lalu ada choke manifold, kumpulan flipping dengan beberapa outlet dengan cara kerja manual ataupun otomatis, dapat membantu menjaga tekanan balik dalam lubang bor. Lalu ada kill line, lumpur berat dipompakan melalui kill line ke dalam lubang bor agar tekanan hidrostatik stabil. Lalu ada gate valve. Gate valve akan menutup secara otomatis saat terjadi blowout. Nah, ini gambarnya dari BOP. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yang ini adalah well completion. Pekerjaan tahap akhir atau pencemuraan mempersiapkan sumur pemboran menjadi sumber produksi dinamakan well completion. Tujuan dari well completion adalah untuk mendapatkan hasil produksi optimum dan mengatasi pengaruh negatif dari setiap lapisan produktif. Jenis-jenis well completion. Jenis-jenis yang pertama dibagi 3. Jadi ada formasi completion, tubing completion, dan well completion. Untuk di formation completion sendiri, yakni peralatan pada formasi completion dibagi 3 lagi. Itu ada open hole completion, perforated casing completion, dan sand exclusion type completion. Yang pertama ini ada open hole completion.
Yaitu ini merupakan jenis yang amat sederhana dengan casing dipasang sampai puncak formasi produktif yang tidak tertutup secara mekanis, sehingga aliran fluid dari reservoir dapat langsung masuk ke dalam lubang sumur tanpa halangan. Lalu ada yang kedua nih, perforated casing completion. Pada metode ini casing prosi dipasang menembus formasi produktif. Semen kemudian diperforasi pada interval-interval yang diinginkan. Formasi yang mudah gugur akan ditahan oleh casing. Casing yang telah disemen dengan formasi kemudian dilobing dengan gun atau bal perforator atau jet perforator. Lalu yang ketiga ini ada sand exhalation type completion. Metode ini tuh dipakai untuk mencegah terproduksinya pasir dari formasi produktif yang kurang kompak. Metode yang digunakan untuk menanggulangi masalah kepasiran atau liner completion dan gravel pack completion. Nah, di sand exhalation type completion ada dua lagi. Ada line completion. Liner completion dapat dibedakan berdasarkan cara pemasangannya. Pemasangan linernya itu perforated liner completion. Dalam metode ini, casing dipasang di atas zona produktif, kemudian zona produktifnya dibor dan dipasang casing liner dan disemen. Selanjutnya liner diperforasi untuk diproduksi. Lalu yang kedua tuh ada screen and liner completion. Dalam metode ini, casing dipasang sampai puncak dari lapisan atau zona produktif, kemudian liner dipasang pada formasi produktif yang dikombinasikan dengan screen sehingga pasir yang ikut aliran produksi tertahan screen. Lalu ada gravel pack. Metode ini dilakukan bila screen liner masih tidak mampu menahan terproduksinya pasir. Caranya itu kayak dengan menginjeksikan sejumlah gravel pada formasi produktif di sekeliling casingnya hingga fluidnya akan tertahan oleh pasir yang membentuk barrier di belakang gravel, dan gravel akan ditahan oleh screen. Lalu jenis yang kedua ini ada tubing completion. Jenis tubing completion didasarkan pada jumlah produk thin string yang dipakai dalam satu sumur. Ini adalah single completion, commingled completion, dan multiple completion. Single completion, metode ini tuh menggunakan satu production string pada sumur yang hanya memiliki satu lapisan ataupun zona produktif. Berdasarkan kondisi reservoir dan lapisan batuan produktifnya, metode ini dibedakan menjadi dua jenis lagi, yaitu open hole completion, yaitu kompresi pada formasi yang cukup kompak. Kedua ada perforated completion, yaitu kompresi pada formasi kurang kompak dan atau bila diselingi lapisan-lapisan tipis dengan kandungan air atau gas. Lalu commingled completion. Bila sumur mempunyai lebih dari satu lapisan produktif dan diproduksikan dengan menggunakan satu tubing, cara ini disebut dengan commingled completion. Terus macam-macamnya tuh kayak ada yang tanpa tubing, terutama untuk sumur dengan fluid korosif tidak korosif. Lalu dengan tubing tanpa packer, terutama dipakai untuk sumur dengan fluida produksi yang bersifat korosif atau mengandung bahan penyebab terbentuknya scale. Di sini tubing dipakai untuk menjadikan corrosion inhibitor atau paraffin solvent. Terus ada single tubing single packer. Ini fluida produksi yang bersifat korosif dialirkan ke permukaan melalui production tubing. Multiple completion. Kompresi ini digunakan bila beberapa zona produksi yang ingin diproses secara bersama melalui tubing yang berbeda. Kompresi ini memerlukan beberapa packer. Multiple completion dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama ada multiple packer completion. Jenis kompresi ini dipakai pada sumur yang lebih dari satu lapisan produktif dan untuk memisahkan aliran fluida masing-masing digunakan packer. Lalu multiple tubingless completion. Dalam metode ini hanya dipakai casing berukuran kecil. Metode ini sesuai untuk sumur-sumur yang mempunyai umur produksi panjang. Adanya masalah seperti fracturing seeding, sand control, dan masalah lain yang memerlukan stimulasi atau treatment. Lalu ada permanent completion. Pada kompresi ini tubing dipasang sebelum perforasi dan tidak akan diangkat selama dipakai. Alat-alat khusus untuk workover, logging, dan perforasi dinaik turunkan melalui kawat.
atau waterline. Terus terakhirnya ada wellhead completion yang ketiga. Wellhead atau kepala sumur adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan peralatan yang terpaut pada bagian atas dari rangkaian pipa dalam suatu sumur. Wellhead digunakan untuk menahan dan menopang rangkaian pipa, menyekat daripada masing-masing casing dan tubing, serta untuk mengontrol produksi sumur. Selain itu, wellhead digunakan untuk menggantungkan dan menahan rangkaian casing atau tubing yang terdapat di dalam sumur, serta mengontrol sumur di permukaan tanah terbuat dari besi baja. Terbuat dari besi baja membentuk suatu seal untuk menahan semburan atau kebocoran cairan dari dasar sumur ke permukaan. Ini dia contoh dari well completion sebelum ke tahap produksi, dari pengeboran ke tahap produksi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni UU tentang migas. Jadi dulu tuh undang-undang tentang migas tuh ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Tapi pada tahun 2020 kemarin ternyata undang-undang ini sudah tidak berlaku dan dicabut, dan akhirnya digantikan dengan yang terbaru, yakni ada Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, atau bisa kita sebut juga UU Cipta Kerja. Ya, lebih tepatnya itu ada di pasal 40. Jadi ada beberapa bagian yang dirubah dari poin-poin yang ada di UU 22 2001 ini. Ada yang dirubah, ada yang tetap, dan ada yang diganti. Ada yang dihilangkan juga poin-poinnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.